Halo guys, ketemu lagi dengan Niko dari Obat Gaptek yang baru aja beres dari liburan panjang lebaran kemarin. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga, saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat berbagai kesalahan, kata-kata yang menyinggung, informasi yang belum akurat, salah-salah ketik, jawaban yang belum memuaskan, dan sebagainya, baik yang disengaja maupun yang nggak disengaja. Semoga kita semua bisa membuka lembaran baru yang lebih memotivasi kita untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Contohnya Smartfriend, yang nggak mau ketinggalan juga. Udah mulai start berkarya bahkan sebelum lebaran kemarin tiba. Yap, Smartfriend sekarang udah bisa ngebut di jaringan 4G loh. Loh, operator CDMA kok bisa 4G? Bisa dong, walau 4G-nya Smartfriend ini tampil agak berbeda dan unik dibandingkan operator lainnya. Pertama yang unik dari 4G-nya Smartfriend, karena dulu basisnya di CDMA, jadi untuk bisa mengakomodir 4G dan juga CDMA, Smartphone perlu sebuah device dan kartu SIM yang didesain khusus, di mana di slot SIM satunya punya kapabilitas hybrid CDMA dan 4G, tapi nggak perlu 3G. Jadi 4G-nya Smartfriend sama aja dengan 4G-nya operator yang lain, hanya beda frekuensi aja. Tapi uniknya, kalau sinyal 4G-nya hilang, dia akan otomatis berganti ke jaringan CDMA dan bukan ke 3G ataupun 2G. Kedua, frekuensi 4G LTE yang digunakan berbeda dengan operator GSM yang rata-rata menggunakan frekuensi di 900 MHz dan 1800 MHz. Smartfriend diberi jatah oleh pemerintah di frekuensi 850 MHz dan 2300 MHz. Ketiga, kalau rata-rata operator lain, bahkan kebanyakan operator seluler di dunia, menggunakan teknologi 4G dengan metode FDD atau Frequency Division Duplexing. Smartfriend memakai dua metode sekaligus, yaitu FDD tadi di frekuensi 850 MHz dan TDD atau Time Division Duplexing di frekuensi di 2300 MHz. Buat simpelnya, ini dia kelebihan dan kelemahan pengaplikasian TDD dan FDD. Jadi terlihat di sini Smartfriend melakukan cukup banyak effort ya untuk memastikan pergelaran 4G-nya bisa berjalan sesuai harapan para pelanggan setianya. Dan dari segi device, salah satu effort Smartfriend adalah dengan menyediakan Smartfriend Andromax QI. Walau masih mengandalkan plastik sebagai material utama casingnya, namun kesan murahan atau ringkih tidak tampak sama sekali. Sebaliknya, kesan solid, padat, dan compact sangat tercermin dari desainnya. Bagian punggung casing doff-nya punya tekstur konsentris mirip tekstur dagu metalik seri Zenfone-nya Asus dengan lensa kamera sebagai titik epicentrumnya. Plus, berfungsi pula untuk mempermantap grip telapak tangan kita ketika kita menggenggamnya, sehingga terasa sedikit menyerupai menggenggam soft touch material karet. Walau sebenarnya sih ya plastik. Sistem penguncian punggung bodinya pun terasa sangat kuat sehingga terkesan solid dan mantap. 3 tombol kapasitif di bawah layar juga sudah diberi lampu latar. Hanya sayangnya LED notifikasi tidak berhasil saya temukan. Jadi di sektor desain, walau belum mampu terlihat glamor atau mewah, namun kesan solid, mantap dengan build quality yang apik, patut diberi apresiasi. Sudah menggunakan Android Lollipop 5.0.2 yang hampir murni adalah hal yang sangat positif, minimal kalau menurut saya. Karena pengalaman material desain yang sesungguhnya bisa kamu rasakan di sini. Plus, UI yang terasa gesit dan responsif selalu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Personalisasi sebenarnya disediakan dengan 6 buah pilihan theme. Namun setelah dicoba, yang berubah ternyata hanya icon dan wallpapernya saja. Walau pilihan animasi menggeser layar home screen, juga tingkat kerapatan ikon aplikasi juga bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Bloatware pada awalnya cukup rapat terlihat, namun untungnya sebagian besar kita bisa uninstall, bila dirasa nggak perlu. File-file game dan aplikasi, walaupun ada pilihan untuk dipindahkan ke microSD, namun ternyata sepertinya belum berfungsi dengan baik di unit yang saya pegang ini ya. Karena nggak ada perubahan jumlah free space di memori internal, walaupun kita telah memindahkan aplikasi ke microSD. Ada kemungkinan permasalahan ini bisa diatasi dengan update software ke depannya. Jadi, UI-nya saya suka, karena mampu tampil gesit, bersih, namun tetap fungsional dengan animasi material desain yang flat dan terkesan modern. Tapi buat yang suka install banyak aplikasi dan game, juga buat yang hobi ngulik-ngulik tampilan UI-nya biar tampil lebih personal, kayaknya bakal ada yang ngeganjel deh.
Ditempel layar seluas 4,5 inch beresolusi Full Wide VGA atau 854 x 480 pixel, layarnya hanya mampu menghasilkan kerapatan di angka 218 ppi saja. Buat tambahan informasi, kerapatan layar di bawah 200 ppi terbilang kurang, antara 200 sampai 300 ppi terbilang cukup. Dan kalau udah di atas 300 ppi, nah ini yang biasa orang bilang layar yang tajam. Jadi kerapatan QI di 218 ppi ini bisa dianggap ya gitu deh. Layarnya juga belum membawa embel-embel layar IPS atau juga bisa dibilang masih menggunakan TFT LCD biasa. Hasilnya, layar Andromax QI ini belum mampu menghasilkan kualitas gambar yang wah. Reproduksi warna yang dihasilkan juga resistensi terhadap pantulan cahaya dari luar, walau nggak buruk, tapi masih jauh dari sebuah panel display yang berkelas. Informasi tentang proteksi layarnya pun tidak berhasil saya temukan, namun untungnya sensitivitas dan responsivitas layarnya terbilang sangat apik, buah dari telah disematkannya support 5 point multitouch. Jadi jelas, layar bukan menjadi selling point Andromax QI ini. Kalau layar mungkin smartphone mau nggak mau harus kompromi untuk menekan harga jual. Tapi bicara soal hardware, Andromax QI ini mampu tampil lebih meyakinkan dan minim kompromi. Penggunaan prosesor Snapdragon 410 quad-core 1,2 GHz 64 bit yang terbilang generasi terkini untuk kelas entry level menuju mainstream dari Qualcomm. Didoping dengan RAM 1 GB dan memori internal 8 GB, terbilang sudah oke lah untuk kelas harga yang 1,3 jutaan. Walau jelas bukan ditujukan buat menggila gamers HD. Namun kalau harus menjalankan game-game HD dengan grafik berat seperti Kritika dan Golfstar, Andromax QI ini masih mampu meladeninya. Tapi ya harus kompromi dengan lag yang kadang muncul, kadang hilang. Setelah membantai monster-monster ganas selama 20 menitan, casing belakangnya terasa cukup panas di kisaran 48 derajat Celcius. Tapi kalau masih di bawah 50 derajat Celcius ya masih wajar lah ya. USB on the go memang belum disupport di Andromax QI ini, tapi hebatnya sensor-sensor yang ditanamkan terbilang sangat lengkap. Sensor magnetik untuk kompas dan gyroscope untuk main VR sudah tersedia di sini. Tapi sebenarnya, jualan utama dari Andromax QI ini adalah 4G LTE ala smartphone. Walau memang sih posisi sangat menentukan prestasi kecepatan 4G LTE yang kita dapatkan. Namun, ketika 3 kali tes kecepatan 4G di rumah obat gaptek, yaitu daerah perumahan di Kiara Condong, Bandung, pukul 11 siang dan dibandingkan dengan kecepatan 4G Telkomsel, hasilnya kecepatan download 4G smartphone cukup jauh lebih unggul dibandingkan kecepatan download Telkomsel. Tapi, kecepatan upload Telkomsel juga jauh lebih unggul dari smartphone. Jadi yang suka upload file-file besar akan lebih menyukai 4G-nya Telkomsel. Namun, buat yang jarang upload dan lebih doyan download, browsing, sampai streaming video, jaringan 4G smartphone akan lebih memanjakan aktivitas Anda. Paling nggak di daerah rumah saya ya. Satu lagi yang sedikit disayangkan juga, aktivitas berselancar dengan kecepatan tinggi di Andromax QI ini cukup terbatasi oleh daya tahan baterai yang dirasa pas-pasan. Jadi di sektor hardware, yang menonjol adalah dukungan konektivitas 4G Andromax QI ini, yang nggak sia-sia digembar-gemborkan oleh smartphone, melihat kecepatan downloadnya yang mantep banget di rumah saya. Dan buat saya, langganan pengincar kuota bonus 12 GB paket tengah malamnya smartphone, layanan 4G smartphone membuktikan bahwa bulan Ramadan kemarin adalah bulan yang penuh barokah. Kalau kita ingat bandrol harganya, kualitas hasil tangkapan kamera utama 5 megapikselnya sudah masuk kualitas yang patut kita syukuri. Gak jelek kok, terutama pada kondisi pencahayaan yang baik atau penggunaan lampu flash di situasi yang tepat. Ketajamannya udah oke untuk ukuran resolusi 5 megapiksel, walau ketajaman itu akan terus berkurang sejalan dengan berkurangnya intensitas kondisi pencahayaan saat kita memotret. Pada kondisi pemotretan yang lebih menantang, seperti low light maupun backlight, sensor kameranya mulai kerepotan untuk menekan noise, dan mode HDR yang dijagokan dalam kondisi backlight, kinerjanya juga kurang mampu menjabarkan penyebaran intensitas cahaya yang merata. Buat kamera depan 2 megapikselnya, wajib mengambil gambar pada kondisi pencahayaan yang cukup, agar ketajamannya tetap terjaga. Sejalan dengan hasil perekaman videonya yang juga memerlukan intensitas cahaya yang memadai untuk hasil yang lebih optimal. Mendengarkan musik menggunakan earphone standar bawaannya, keluaran suaranya standar juga.
ada fitur Dolby Audio sih, tapi tetap akan lebih optimal efek Dolby-nya ketika kita menggunakan earphone in-ear yang berkualitas. Keluaran suara speaker bodinya walau nggak terlalu keras, namun terbilang cukup dan nggak terdengar pecah ketika di-set pada level maksimal. Oke, kesimpulannya, yang dijual oleh smartfren pada produk Andromax QI ini bukan sekedar smartphone-nya, namun juga jaringan 4G smartfren yang saat ini di lokasi rumah saya kembali punya kecepatan download yang sangat cepat. Kalau sebenarnya smartphone Andromax QI-nya sendiri punya price to performance yang sudah sesuai untuk level harga jualnya dan berbagai kelebihan di sektor. 1. Support konektivitas 4G tentunya. 2. Ditopang oleh kecepatan layanan 4G untuk download yang sangat cepat. 3. Build quality yang apik. 4. Udah pakai lollipop murni. 5. Dan kelengkapan sensor yang ditanamkan terbilang sangat lengkap. Walau buat sektor-sektor seperti kualitas layar yang digunakan, kecepatan upload yang relatif rendah, dan daya tahan baterai yang pas-pasan, bisa dibilang sebagai kelemahan Andromax QI ini. Sedangkan kualitas kamera, kinerja hardware, desain, dan kemampuan musikalitas masuk kategori netral. Nggak jelek, namun nggak luar biasa juga. Jadi Andromax QI akan sangat disukai oleh praktisi sosmed dan chatting, penggemar download terutama yang lepas tengah malam hingga pagi hari, gamers kelas menengah, sampai buat yang hobi browsing dan streaming YouTube. Namun powerbank atau colokan listrik diupayakan selalu berada dalam jangkauan ya. Tapi buat penikmat gaming HD, akan sering terbentur batasan-batasan kemampuan yang bisa diakomodir oleh Andromax QI ini. Jadi tetap, sesuaikan dengan kebutuhan dan jadilah pembeli yang smart. Friend. Oke, thanks for watching guys. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung atau info yang belum akurat. Obat Gaptek hanya channel sharing pengalaman aja, nggak kurang dan nggak lebih. Dan semoga bisa tetap memberikan informasi yang nggak bias buat viewernya. Tetap jadi calon pembeli yang gak gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.